sering saya sampaikan, penyidik itu nggak sendirian dengan pimpinan. Ada deputi penindakan, ada direktur penyidikan, direktur penyelidikan, direktur penuntutan, ada jaksa. Berlapis ya. Jadi tidak mungkin mereka akan saling menutupi seperti itu. nggak akan mungkin bisa itu. Nggak akan mungkin bisa. Tapi tadi saya katakan ya, bahwa kalau misalnya di KPK ya megang pimpinan, belum tentu anak buahnya terima. Saya permasalahan misalnya kasus Formula E itu yang paling nyata. Ya, walaupun berkali-kali yang menyebut waktu itu sempat Anies Baswedan waktu itu. Ya, walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup ya, nggak akan bisa jadi tersangka. Berapapun pimpinan dari zaman Firly ya, termasuk zaman sekarang gitu ya. Ketika memang orang di KPK kalau terkait dengan penegakan hukum. Ini menarik nih, kasus Formula E. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ada yang pesan. Tapi kan nggak jadi naik. Pertanyaan saya begini, ada yang pesan dong berarti? Loh, tadi saya katakan kalaupun ya ada yang mengatakan bisa memesan dan sebagainya, ya ketika nggak ada alat bukti, mau 1000 kali gelar perkara. Jangan kalaupun ada berarti. Kenapa? Pernyataannya harusnya ada dong. Karena kan dipaksakan. Enggak, kan penyelidikan itu kan pasti kan ada gelar. Ya. Formula E emang ada gelar penyelidikan. Ya. Pak Anies pun sempat diperiksa kan. Tapi ketika digelar ya nggak ada ketemu. bukti, nggak ketemu ya nggak mau meskipun berkali-kali. Meskipun berkali-kali gitu. Artinya kan ada yang memesan. Saya nggak tahu kalau ada yang memesan ya, tapi memang kita sering ya berkali-kali juga sering gitu. Tapi sekali lagi nggak naik alat buktinya. Tadi saya tertarik untuk kemudian lebih menggali lebih dalam. Formula E berkali-kali dipaksakan. Kalau Formula E berkali-kali dipaksakan, artinya ada yang memaksakan. Seperti halnya utusan, ada yang mengirim. Siapa yang memaksakan? Dan apa tujuannya? Dan apakah ini artinya KPK tidak bebas dari pesanan? Karena akhirnya kemudian gelar perkara berkali-kali, betul? Berapa kali waktu itu Formula E? Nggak tahu ini kelepasan atau enggak apa yang disampaikan oleh Bung Yudi Purnomo soal Formula E. Sebenarnya ini bukan soal kasus per kasus, apakah kasus Anies Baswedan atau kasus Hasto Kristianto, bukan. Saya harus konfirmasi betul ada puluhan kali gelar perkara di KPK waktu itu ya, bukan kepemimpinan sekarang, kepemimpinan sebelumnya, untuk menemui atau untuk mencoba menemukan kesalahan kasus Anies Baswedan, tapi kemudian tidak berhasil, betul ya? Iya, karena ada puluhan kali gelar perkara. Ya, saya nggak tahu berapa kali. Banyak. Tapi kan banyak ya. Dan saya pikir tadi saya katakan bahwa KPK kalau penegakan hukum ya tidak akan berani untuk menaikkan seorang sebagai tersangka kalau nggak ada buktinya. Oke, itu hal yang berbeda. Maksudnya itu sangat penting gitu ya. Bahwa kalaupun orang nggak ada bukti ya, KPK pasti nggak akan menetapkan sebagai tersangka. Bahwa kemudian ada dugaan pesanan sehingga pimpinannya melakukan gelar perkara, itu sebuah fakta. Ya, itu tinggal publik kan bisa melihat. Tapi Anies Baswedan ini soal Formula E yang dalam tanda kutip puluhan kali gelar perkara, mungkinkah itu agak sulit untuk tidak dikatakan itu tidak ada pesanan? Walaupun akhirnya ya memang tidak ada kesalahan di sana dan tidak jadi tersangka kan gitu. Silakan. Soal yang disebutkan itu tadi, pertanyaannya apa sih yang nggak bisa ditembus di Republik ini, Bung Aiman? Apa yang nggak bisa ditembus gitu? Apalagi ya mekanisme apa istilahnya itu ya, seleksi. Hampir semua komisioner di Republik ini tergantung politik. Komisioner? Hampir semua. Komisioner apa nih? Semua komisioner. Semua berbagai lembaga? Anda sebut aja. Kompolnas, politik yang memutuskan. KPU, Bawaslu, DKPP, KPK, macam-macam itu semua yang komisi yudisial, ya, komisi ombudsman. Artinya mereka yang dipilih ini kalau tidak memiliki betul-betul tanda kutip ya integritas yang kuat, sangat mudah ditembus oleh kekuasaan yang memang memilih mereka untuk duduk di posisi yang dimaksud itu. Gitu. Itu satu dulu. Lebih-lebih kalau kemudian institusinya seperti KPK yang sekarang ini berada di bawah kekuasaan eksekutif. Yang kemarin itu sih belum. Karena belum masuk ke revisi ya, masih di ujung tuh revisinya. Tetapi melihat begitu besar penolakan orang terhadap ketua KPK yang sebelumnya untuk tidak dipilih, lalu terpilih, kita mau bicara apa itu? Kan ada hajat politik yang begitu besar menempatkan beliau berada di posisi itu. Dalam konteks yang kayak begitu itu, kira-kira apa yang terjadi sehingga para politisi tetap mendudukkan yang bersangkutan di posisi sebagai
ketua komisioner KPK gitu ya. Dan oleh karena itulah muncul proses-proses sampai kemudian yang terakhir itu yang memilukan kita kan. Kali pertama dalam sejarah KPK itu pimpinannya justru berhubungan dengan hukum. Itu kali pertama tuh. Ini kalau kita runtut ke belakang memang nggak diseleksi betul nih. Kok bisa yang seperti ini bisa keluar gitu? Kok bisa yang seperti ini terpilih bahkan duduk sebagai ketua KPK? Kan prosesnya di politik. Kalau lihat dari kaca begitu, itu yang kita pikirkan dulu itu memang jangan-jangan politik menghendaki orang yang memang mudah untuk tanda kutip diintervensi itu tadi. Itu yang justru dicari kan. Supaya apa? Supaya itu tentu saja kalau mungkin ada ini ada itu macam-macam itu ya bisa dilaksanakan. Atau mencegah ini mencegah itu juga bisa dilaksanakan gitu. Jadi berkaca dari situ, kalau ditanyakan tadi itu, apakah ada yang memesan? Sangat mungkin terbuka. Tapi yang penting pembuktiannya kan Bang? Iya. Tapi yang penting Kalau pembuktian, soal benar nggak? pembuktian itu kan nanti di pengadilan. Ya masih. Kan yang menyatakan bahwa ini itu kan subjektifnya penyidik yang belum dinilai oleh pengadilan. Tapi kalau misalnya nggak ada bukti pun nggak akan berani penyidik, nggak akan. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Jangan Bang. Kita tidak tahu. Nggak. Sama pertanyaan Anda dengan mengatakan itu tadi. Ini kasus Anies ini karena memang tidak ada alat bukti atau bukti dinyatakan tidak ada. Tidak ada alat bukti atau buktinya dinyatakan tidak ada. Tapi kalau pesanan begitu dinaikkan dong kalau tadi logikanya. Ya kita nggak tahu. Anda kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam sebagaimana saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kan logikanya harusnya sama Bang. Si logisme sama. Makanya kasus Anies itu karena bukti tidak ada atau bukti dinyatakan tidak ada. Bedanya di mana kalau misalnya Anda katakan? Kurang jelas. Ya. Bukti, Kalau biar jelas ini. Kalau saya bukti dinyatakan tidak ada, artinya ada pesanan. Maksudnya begitu Anda mengatakan itu. Kalau bukti tidak ada, ini nol nih, kosong. Oh, memang faktanya tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau bukti dinyatakan tidak Tiba-tiba ada. ada benda di situ, tiba-tiba mengatakan nggak ada itu, benda itu nggak sah. Nggak mau dilihat. Oke. Itu artinya dinyatakan tidak ada. Kenapa bisa terjadi itu? Yang kedua tadi. Itu kan tidak tahu. Bung Yudi lebih tahu lah urusan dalamnya. Artinya yang penting sepakat Bang bahwa penegakan hukum harus ada bukti kan? Oh iya. Ya udah. Jadi kalau dimaksud sama Ray Rangkuti bahwa ketika ada pesanan itu akan mudah untuk disiasati, ternyata pada kasus Formula E kan tidak bisa disiasati kalau itu kita duga adalah pesanan. Saya sudah Itu tanya, satu. memang tidak ada buktinya atau dinyatakan tidak ada bukti? Iya, dan nyatanya kan memang juga tidak terbukti kan? Kata siapa? Ya buktinya kan tidak jadi tersangka. Oh iya, sampai Iya. sekarang kalau Iya. itu memang tidak. Iya, itu secara Persoalannya tidak dinyatakan tersangka karena tidak ada bukti atau dinyatakan tidak ada bukti. Supaya ringan, maksudnya kalau tidak ada bukti memang faktanya tidak ada bukti. Kalau dinyatakan tidak ada bukti berarti ada cawe-cawe, kurang lebih begitu kan?